Terima kasih Anda kembali menyaksikan Liputan 6 SCTV dari Jawa Timur. Saudara, aparat Polres Jember membongkar praktik penimbunan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan solar di sejumlah kecamatan. Pelaku memodifikasi tangki mobil untuk membeli BBM bersubsidi dari SPBU, kemudian menjual kembali dengan harga lebih mahal. Sebagian BBM dioplos dengan thinner untuk melipat gandakan keuntungan. Deretan kendaraan pengangkut BBM bersubsidi ini disita dari sejumlah tersangka. Selain kendaraan terbuka dengan puluhan jeriken, terdapat juga minibus yang dimodifikasi untuk menampung bahan bakar jenis Pertalite dengan kapasitas lebih besar. Penimbunan BBM bersubsidi ini dibongkar polisi dari lokasi berbeda di 4 kecamatan di Jember. Modusnya rata-rata sama, yakni membeli BBM bersubsidi jenis solar atau Pertalite, kemudian menjual dengan harga lebih tinggi. Selain itu, di antara pelaku ada yang mengoplos BBM bersubsidi dengan thinner untuk melipat gandakan keuntungan. Polisi masih mengejar pelaku pengoplosan yang identitasnya sudah diketahui. Dalam kasus ini, polisi menangkap 5 pelaku dari 4 lokasi berbeda. Masing-masing FR 43 tahun, MNS 53 tahun, IM 40 tahun, IAP 34 tahun, dan IS 54 tahun. Meski kelima pelaku warga Jember, namun bukan satu jaringan. Kemudian volume dari cek kendaraan dan itu baru diturunkan, disedot, kemudian dikumpulkan. Tujuannya sama, adalah mencari keuntungan pribadi, dan ini sudah kita laksanakan penyidikan. Beberapa saksi sudah kita minta keterangan baik dari SPBU, kemudian dari yang memanfaatkan dari BBM itu, karena informasi juga itu dijual kembali ke beberapa SPBU mini. Ya. Langkah kami selanjutnya adalah berkoordinasi dengan SKK Migas atau pengawas dari SPBU terkait dengan peran-peran dari SPBU itu bagaimana mencegah penyalahgunaan ini. Selain para penimbun, polisi juga masih memeriksa sejumlah karyawan SPBU karena terindikasi ikut terlibat dalam praktek ini. Para pelaku dijerat dengan Undang-Undang Migas dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polrestabes Surabaya meringkus muncikari yang mempekerjakan gadis sebagai pekerja seksual. Pelaku merekrut korbannya melalui media sosial dengan iming-iming gaji besar. Disponsori oleh Elga, warga Surabaya, digelandang polisi di ruang penyidik Unit Perlindungan dan Anak Polrestabes Surabaya. Pemuda berusia 25 tahun ini diringkus polisi karena mempekerjakan sejumlah gadis sebagai PSK. Terungkapnya kasus ini saat petugas menemukan salah satu akun media sosial yang menawarkan gadis sebagai pekerja seks. Petugas meringkus pelaku saat mengantarkan seorang gadis untuk melayani pria hidung belang di hotel. Hasil pemeriksaan, pelaku mengaku 1 minggu bisa menyediakan 2 sampai 3 gadis dengan tarif sekali kencan antara Rp600.000 hingga Rp2 juta. Berawal dari unit PPA Polrestabes Surabaya melakukan patroli cyber, melihat di situ ada iklan Facebook yang menawarkan untuk pelayanan jasa seksual yang akan diarahkan ke hotel. Kemudian unit PPA Polrestabes Surabaya melakukan profiling dan didapati di salah satu hotel di tengah kota Surabaya. Di situ ada pelaku dan juga korban yang sedang melakukan transaksi, dan korbannya telah selesai melayani hubungan seksual tamu. Sebagai barang bukti, polisi menyita uang tunai dan alat kontrasepsi. Pelaku dijerat Undang-Undang tentang TPPO dan Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, ancaman hukuman 15 tahun penjara. Slamet Riyadi melaporkan dari Surabaya. Saudara, tim SAR gabungan menemukan 3 pelajar yang tenggelam di aliran Bengawan Solo di Lamongan. Ketiga korban ditemukan di dasar sungai tak jauh dari lokasi awal kejadian. Berakhir sudah pencarian yang dilakukan tim SAR gabungan dari unsur relawan, TNI Polri,
BPBD dari wilayah Tuban, Lamongan, dan Bojonegoro terhadap 3 remaja yang tenggelam di aliran Bengawan Solo. Setelah 2 hari dicari, Minggu siang ketiganya ditemukan meninggal dunia di dasar sungai, tepatnya di Kelurahan Banaran, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Tim SAR menemukan satu persatu korban melalui manuver perahu karet di sekitar lokasi awal tenggelamnya ketiga remaja itu. Korban pertama yang ditemukan adalah Zidan, 17 tahun, kemudian Ruli, 17 tahun. Keduanya warga Kelurahan Babat. Korban ketiga Marco, 18 tahun, warga Desa Banaran. Awalnya ada 4 remaja yang bermain perahu di Bengawan Solo pada Sabtu dini hari. Keempatnya panik dan melompat ke sungai karena perahu mereka tiba-tiba bocor. Nano Yulianto, warga Bojonegoro, berhasil menepi, namun ketiga temannya tenggelam. Kita sudah menuntaskan atau mengangkat 3 korban tenggelam, 3 korban tenggelam di lokasi aliran sungai Bengawan Solo. Ketiga korban sudah kita temukan, yang pertama atas nama Zidan, yang kedua Mas Ruli, yang ketiga adalah Mas Marco. Ini sudah kita ketemukan semuanya dan sekarang masih di dalam otopsi di Rumah Sakit Karangkembang. Ketiga-tiganya ini ditemukan di mana? Tidak jauh dari lokasi kejadian kita temukan, ya. Tidak terlalu jauh, masih kisaran 10 meter dari lokasi kejadian. Ketiga jasad korban langsung dibawa ke RSUD Babat, Lamongan untuk diautopsi, kemudian dibawa ke rumah duka masing-masing untuk dimakamkan. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Lamongan. Saudara, peristiwa kecelakaan laut kembali terjadi di perairan selatan Jember. Kali ini sebuah perahu terbalik dihantam gelombang tinggi. Beruntung 3 awaknya selamat. Meski demikian saudara, insiden itu tak membuat nelayan takut melaut meski cuaca buruk masih berlangsung. Sebuah perahu cukung terbalik di kawasan Pelawangan, Pantai Pancer, Kecamatan Puger, Jember, Jumat sore. Perahu dengan 3 ABK itu nekat menerobos ketinggian gelombang hingga digulung ombak. Peristiwa ini terekam kamera ponsel warga. Meski ketiga awaknya selamat, namun perahu berikut seluruh muatannya terbalik dan tumpah di laut. Beberapa jam sebelumnya, kecelakaan laut juga terjadi di lokasi yang sama. 2 perahu nelayan bertabrakan karena berebut melintas di kawasan Pelawangan yang ombaknya mencapai 2 meter lebih. Meski demikian, 2 insiden itu tak membuat nelayan takut. Puluhan nelayan pada Sabtu siang masih melaut meski cuaca buruk di perairan selatan Jember masih terjadi. Petugas Satpol Air yang berpatroli di sekitar pesisir Pantai Puger mengimbau nelayan untuk sementara menghentikan aktivitasnya atau melengkapi diri dengan pelampung jika terpaksa melaut. Bila melaut harus tetap berhati-hati dan lebih baik libur untuk sementara apabila ombak besar. Untuk ketinggian ombak sendiri berapa? Untuk ketinggian ombak untuk kemarin mencapai 2,1 dan untuk hari ini 1,7 meter. Cuaca buruk yang ditandai dengan angin kencang dan gelombang tinggi diperkirakan masih akan terjadi hingga bulan Agustus mendatang. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Pisang Barlin bertandan 4 tumbuh di kebun warga Lumajang. Dinas Pertanian menduga varietas baru. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.